indak ado kaki, untung dua-duanya. Sudah tunjuk menyebarang, lalu lintas ramai, pagi semuanya buru-buru, aktivitas padat. Awak lewat, awak tidak kesasar, awak lagi santai, tidak perlu buru-buru. Dan awak bisa sebenarnya berhenti. Awak sudah tahu Pak Polisi, awak minta tolong mengambil kendaraan, tuak bantu menyebarangkan orang cacat tadi. Bisa awak sebenarnya, cuma awak tak bisa kan? Tak bisa juga kalau madu-madu itu di dunia barang apa tahu kali. Wah, lah 1,5 kilo tapi pengenal. Abo tolonglah Pak kau menyebarang. Bilo lah yang bisa kan menyebarang tulang rami meletup pagi. Balik apa? Pas apa bagian Pak kena tipu di Subaran. Ada namanya barangan. Tanya hati kecil kita, menyasar tak? Menyasar. Karena kita dalam posisi bisa, kecuali wadah bisa. Awak sedang mantan orang sakit, ya kan? Atau ada urusan yang sangat pula penting mendesak. Maka orang yang ihsan itu ketika ada peluang melakukan kebaikan, dia akan jadi yang pertama. Tidak menunda-nunda. Nah, kalau aplikasinya adalah Bainfak untuk kebutuhan masjid, nomor 1 lah. Kita insya Allah akan mengumpulkan untuk donasi berbuka jamaah. Jamaah awak perkiraan sekian orang, maka awak perlu untuk berbuka dananya sekian. Ambil dulu. Itu ihsan. Nyoh dulu. Nggak beko, nggak bisuat, nggak jadi dulu. Yang waktu saya selesai yang fikirnya sanggup iyo. Soalnya dia surah orang selesai, tapi bagian awak mah itu satu loh, barawak satu itu bab lain, pokoknya ikut. Nah, kalau orang membeli keramik, awak beli simen. Kalau orang membeli seng, awak beli triplek. Agak akan membeli pakunya saja kan itu hebat. Satu, awak paku saja. Apa saja kebaikan satu. Nah, kalau kawan lain itu dia nyewa ya. Orang kan masak-masak, ada acara syukuran. Siapa menangguang kabau? Jawi, lah do Jawi. Seekor, 2 ekor, kambing 2 ekor, 3 ekor. Siapa menangguang lado? Lado. Sudah tahu dulu. Karambia Pak, aku karambia. Lado kabau, dagiang lado karambia. Ambo menangguang garam. Bara paradu garam, ambo nangguang. Pokoknya garam urusan ambo jangan gado-gado. Gado dan donatur lain, anak lain saja. Garam ambo. Garam ibu kabarawan, garam tak kami sangat luang garam lebar. Tapi pokoknya satu. Nanti berbuat kebaikan. Nah, apa ciri ihsan tadi? Dia akan lebihkan kewajibannya dari semestinya. Kemudian dia mau berbagi haknya atau bahkan dikurangi untuk membantu saudaranya. Itu ihsan. Kewajiban inyo labiahkan. Sementara beko giliran menarimo, hanya namun berbagi atau mengutamakan saudaranya yang lebih butuh. Ada tak awak nandai melebihkan kewajiban awak? Kalau yang Karajo, jam Karajoko jam 8 sampai jam 3. Setengah 8 dan 3 Pak. Siap-siap. Alur jam Karajo kan? Pinya lah datanglah nyonsul. Beko jam 3 pulang, hanya mau jam 4 pulang. Banyak lu nanya berasiakan, nanya siapkan. Kadang lah Karajo kawan dulu nanya rapikan. Itu ihsan, bisa disebut ihsan. Dia lebihkan kewajibannya dari semestinya. Beko giliran kamu nerimo, nya nama berbagi. Ada kawan dan
lebih paraju pakailah. Ado infak sosial wak menjamu kawan wak sakit. Ayo bayu lah wak, barawa sepakat bayu wak. Saya itulah adik apa biar itu ihsan. Sulit ini Bu Pak, karena yang banyak itu adalah orang mengurangi kewajibannya, tapi giliran haknya dikurangi. Oh, namu ama ngare itu Pak. Kok dapet giliran kakarajo sakit giliran kamanarimo. Banyak awak nomor 1. Itu ndak ihsan. Jadi orang gotong royong Pak. Nampak tuh ihsan tak ihsan. Kita gotong royong tak lama-lama doh. 3 jam selesai efektif. Mulai jam 8 sampai pukul 9. Kita akhiri dengan makan bersama. Itu informasi itu Pak. Anak ihsan tujuannya lah tibo. Ladian suanya ihsan. Peralatan nyolabiahkan. Suananya mampu ada itu cukup cie-cie. Bawa saya kok sapu kali kok campur kok sapi kok karoba. Dia orang ihsan kok. Selalunya bawa campurnya bawa sapi, bawa sapu, bawa karoba, bawa kuih, bawa belum, air bawa belum. Bahari banyak nalai bawa pak pakai. Gua do kawan kai. Tu ihsan. Sabaluk jamnya nyala tibu. Beko pukul sabale, urang lah selesai makan dan yang satu lo mengambilkan serak-serak makan tadi. Padahal panitianya lalu apa? Lado petugas, lado orang yang bertanggung jawab. Pinya satu lo, itu ihsan. Tibo belian capek, keluar belian ambil ihsan. Dan sebagiannya berapa? Gotong royong. Jam 8 sampai jam 9 Pak. Tibo jam 10. Dah ada membawa apa-apa. Badan saja bawa pakai tak ada. Tiba jam 10 sudah itu nampaklah pangkuan menganggur deknya Pak. Diambilnya pangkuan dicatuaknya 10 kali catuak aja. Bila makan kok? Makan sekali. Itu tidak ihsan. Ihsan itu melebihi kewajiban dan mau mengurangi atau berbagi hak. Tidak sebaliknya. Sulit memang. Sehingga peringkatnya sudah semakin tinggi. Peringkat ke-3. Lalu di peringkat ke-4 adalah mukhlisin. Kalau Mas Haji-nya di Daya Bangun memang Kebun Terandam mukhlisin, asal katanya ikhlas. Mukhlis. Maka muncul pertanyaan, kenapa levelnya di atas muhsinin Pak? Karena tidak semua orang yang berbuat baik itu ikhlas. Ada orang berbuat baik tapi punya maksud kan, menginginkan imbas, feedback, umpan balik. Kalau ikhlas, yang diinginkan hanya ridho dari Allah. Allah saja yang balas. Nah, ibu bapak dan uni jemaah yang dirahmati Allah, ini peringkat ke-4. Tidak semua orang yang melakukan kebaikan ini dia bingkai dengan keikhlasan. Semata-mata hanya karena Allah dia lakukan. Dan ikhlas ini energi kehidupan. Kalau sudah terganggu keikhlasan, habis dengan jiwa. Sesungguhnya apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini, walaupun dia tidak tergolong ibadah-ibadah khasah seperti sholat, puasa, zakat, itu kan khasah ya. Ibadah ammah saja. Berbuat baik, termasuk berdagang, bekerja, mencari nafkah,
mendidik anak, bermuamalah dengan semua orang, itu kan jadi ibadah. Dia akan ringan kita kerjakan kalau ikhlas. Salah seorang guru ulama bernama Dr. Yusuf Qaradawi, apa kata beliau? Ikhlas ini sulit, luar biasa sulit. Salah satu cara untuk menjaga keikhlasan adalah letakkanlah tujuan akhirat lebih besar dibanding dunia. Nah, yuk balik. Letakkanlah tujuan akhirat lebih besar, lebih tinggi, lebih utama daripada tujuan dunia, maka ringan semuanya. Sesungguhnya semua kita bisa beribadah, bisa berbuat baik apapun profesi kita. Apa ibu udah ini kan dari pasar, mangawak manggale. Ibadah tuh manggale. Karena memudahkan urusan orang, mencari barang nantinya paradu, membantuinya supaya tak jauh, tak mahal balanjo. Kan motivasinya akhirat. Lalu lampu nama dapat mungkin dalam sekali wali 1.000, 500, 2.000, 3.000. Nah itulah dunianya. Cari akhirat dapat dunia. Kalau wak mengalihnya pakai timbangan, pakai takaran, betul-betul menimbang, betul-betul menata. Kalau dia mengajar akhirat. Tapi kalau pedagang yang mengajar dunia, baru awak layar dulu timbangan di rumah, sambil menyalin meletakkan di tampeknya, ditimbang beli belanja awak di pasar atau di tampek lain. Tidak berserumputnya. Sekilonya 800, sekilonya 9 ton. Barenya narwak bali sekian gantang, 6 tekong susu aja beli. Sagantang berapa? Iya 6. Kalau tekong susu lama ya. Ikuwa ulang balik kurang sarwe jari. Sarwe jari dalam sagantang, dalam 10 gantang. Alah setekong lah. Kalau dalam 1 gantang, ya kita tentu mungkin yang dicarinya tidak akhirat, dunia saja. Dapat dia untungnya, dapat dia laba besar. Tapi yang gue yakin kalau orang tahu nak kawan dia belanja ke situ, betul kan? Iya. Malah orang lain mau tanggahannya Pak, nggak salah situ belanja udah. Karena motivasinya dunia, akhirat pergi. Tapi yang ikhlas akhirat dulu, dunia ini ngikut saja. Yang jadi guru, membina anak-anak, mempersiapkan generasi, mendidik, itu kerja mulia. Lalu gaji yang kita terima tiap bulan, nah itulah dunia. Tunjangan yang kita dapatkan, itulah dunia. DPP tukin cair, itulah dunia. Coba gini Pak balik, kalau orang kerja cari gaji Pak, kamu yakin ibu talambe gaji itu turun-turun? Kalau turun-turun, malunya masuk ke rekeningnya, turun-turun itu ibu apa tuh? Bahasa Indonesianya bertura-tura ya, bertura-tura dia. Belum juga dia dapatkan hak. Kenapa? Karena mungkin motivasi utamanya itu mengajar anak ilmu yang bermanfaat, itulah akhirat pahala luar biasa. Membantu anak ini keluar dari masalah di keluarga bersama orang tua, itu subhanallah. Mereka doa nak terima dunia tiap bulan, iya.